Selamat bertemu dengan Dapur Gereja bersama Albert Wiyadi. Dapur Gereja adalah saluran atau channel yang memberikan informasi tentang hal-hal di sekitar gereja, tapi terbatas pada yang saya ketahui saja. Silahkan beri komen atas video ini, dan kalau tidak berkeberatan silahkan tekan subscribe, tekan gambar lonceng, tekan gambar jempol ke atas, dan bagikan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang menjadi pengikut Kristus. Bagaimana caranya? Yesus adalah Kristus. Apa artinya Kristus? Kristus atau Mesias artinya yang diurapi. Diurapi itu sama dengan dilantik atau ditetapkan. Yesus ditetapkan Allah untuk menjadi pengganti hukuman manusia karena dosa, atau penghapus dosa manusia, atau penyelamat manusia dari hukuman Allah di neraka. Jika tidak ada yang menyelamatkan, semua manusia pasti dihukum Allah di neraka. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, kemudian pasal 6 ayat 23. Orang Israel menanti-nantikan orang yang ditetapkan Allah itu. Kalau orang yang ditetapkan Allah itu datang, Dia akan memerintah yang kekuasaannya mencakup seluruh dunia dan kekal. Daniel 7 ayat 13-14. Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Mesias atau Kristus itu. Yohanes 4 ayat 25-26. Karena Yesus adalah Kristus, maka Dia kemudian sering disebut Yesus Kristus atau dibalik Kristus Yesus. Arti mengikut Yesus Kristus. Mengikut Yesus Kristus artinya percaya apa yang dikatakan Yesus Kristus dan menerapkan kepercayaan itu dalam kehidupan. Mengikut Yesus Kristus di masa sekarang artinya mengikuti ajaran Yesus Kristus atau beriman kepada Yesus Kristus. Bisa juga diartikan menjadi orang Kristen. Kata Kristen disebut pertama kali di Antiokhia, Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 26. Langkah-langkah menjadi pengikut Yesus. Langkah pertama, Anda berdoa kepada Yesus juga akan sampai kepada Allah. Akui dosa Anda kepadanya. Hanya orang yang mengakui bahwa dirinya berdosa yang layak menjadi pengikut Yesus. Yang merasa tidak punya dosa tidak akan mau mengikut Dia. Sebutkan dosa-dosa yang telah Anda lakukan. Langkah kedua, mohonlah pengampunan atas dosa-dosa Anda itu kepadanya. Langkah ketiga, Anda mempercayai bahwa Yesus datang dari Allah, disalibkan untuk menggantikan Anda, untuk menghapus dosa Anda, dan percaya bahwa Yesus telah mati, lalu dikubur, kemudian dibangkitkan Allah, dan hidup lalu kembali kepada Allah di surga, menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia.
Langkah keempat, membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi. Langkah kelima, berjanji untuk menjadi murid Yesus yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Langkah keenam, siap menanggung risiko apapun yang diakibatkan oleh keputusannya ini. Langkah ketujuh, siap menjalani hidup baru bersama Yesus dan memohon kepada Allah untuk memampukannya. Contoh doa menerima Yesus. Ya Yesus, saat ini saya datang kepadamu. Saya mengakui bahwa saya telah berdosa kepadamu dan kepada Allah. Misal, saya pernah berbohong, pernah menyakiti orang lain, pernah berbuat curang, pernah nyontek dalam ulangan sekolah, pernah berbuat jahat kepada orang lain, pernah membenci orang lain, pernah menyerang orang lain, pernah marah, pernah sebal, pernah jengkel. Dan selama ini tidak percaya kepadamu yang telah datang diutus Allah. Saya mohon ampun atas semua dosa saya, ya Yesus, baik yang saya sebutkan itu maupun yang saya tidak sebutkan karena lupa. Saya percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Saya percaya Engkau menderita di salib untuk menggantikan hukuman saya dan untuk menghapus dosa-dosa saya. Saya percaya bahwa Engkau telah mati, lalu dikubur, kemudian dibangkitkan, dan hidup lalu kembali kepada Allah di surga. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Saya membuka hati, masuklah ke dalam hati saya, ya Yesus. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya ingin menjadi murid-Mu yang terus bertumbuh dan berusaha mengenal Engkau lebih mendalam. Saya siap menanggung risiko apapun yang diakibatkan oleh keputusan ini, yaitu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya siap menjalani hidup baru bersama Engkau, Yesus, dan saya memohon kekuatan dari-Mu. Dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Penutup. Doa semacam di atas itu bisa Anda ucapkan di mana saja. Di kamar, di teras, di kebun, di sawah atau ladang, di kantor, di kafe, di mal, atau tempat lain. Bila khawatir lupa pokok-pokoknya, Anda bisa menuliskannya di kertas lalu dibacanya dengan sepenuh hati. Jika Anda mengucapkan dengan tulus dan sungguh-sungguh sepenuh hati, tanpa pura-pura atau bukan sekedar coba-coba, maka Roh Kudus akan dikaruniakan oleh Bapa ke dalam hati Anda. Kalau benar Anda beriman dan Bapa memberi Anda Roh Kudus, hati Anda akan bergetar karena sentuhannya. Anda menjadi anak Allah dan Anda boleh menyebut Allah sebagai Bapa. Doa tersebut harus diucapkan dengan bersuara, tapi tidak teriak-teriak. Jika sendirian, ucapan doa itu setidak-tidaknya
didengar oleh telinga Anda sendiri. Jika ada orang Kristen lain yang menyaksikan dan mendengar doa Anda itu, lebih baik. Tapi bila tidak memungkinkan karena Anda takut ancaman, saksinya hanya diri Anda sendiri, tidak apa-apa. Apakah Anda ingin menjadi pengikut Yesus? Menjadi pengikut Yesus sama dengan percaya dan menerima Yesus. Kalau Anda ingin percaya dan menerima Yesus, mari berdoa. Mari ikuti dan tirukan ucapan saya sebagai doa Anda dengan sepenuh hati. Ya Yesus, saat ini saya datang kepadamu. Saya mengakui bahwa saya telah berdosa kepadamu dan kepada Allah. Saya telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah dan kepadamu. Dan selama ini saya tidak percaya kepadamu yang telah datang ke dunia diutus Allah. Saya mohon ampun atas semua dosa saya, ya Yesus. Saya percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Saya percaya Engkau menderita di salib untuk menggantikan hukuman saya dan untuk menghapus dosa-dosa saya. Saya percaya bahwa Engkau telah mati dan dikubur, kemudian dibangkitkan dan hidup, lalu kembali kepada Allah di surga. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Saya membuka hati, masuklah ke dalam hati saya. Ya Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya ingin menjadi murid-Mu. Yang terus bertumbuh dan berusaha mengenal Engkau lebih mendalam. Saya siap menanggung risiko apapun yang diakibatkan oleh keputusan ini, yaitu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya siap menjalani hidup baru bersama Engkau, Yesus. Dan saya memohon kekuatan dari-Mu. Dalam nama-Mu, saya berdoa. Amin. Nasihat. Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Selamat
Anda telah diberi hidup yang kekal, sehingga Anda akan masuk surga. Selamat juga karena Anda telah dikaruniai Roh Kudus. Dia kekuatan yang bisa Anda andalkan untuk mengatasi masalah Anda. Pembelaan Roh Kudus kepada Anda adalah agar Anda kuat dalam hidup bersama Yesus. Walau secara duniawi Anda rugi atau menderita. Para malaikat di surga bersorak-sorai karena satu orang bertobat. Lukas 15 ayat 7 dan 10. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa hari lagi, saya akan menyampaikan tentang kebaktian. Terima kasih telah menonton. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa ya. Thank you.